Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah. Kawan-kawan semuanya yang pada kesempatan sore hari ini barangkali menyaksikan tayangan kuliah 7 menit selama bulan Ramadan yang diselenggarakan oleh Sivitas Akademik dari Universitas Bojonegoro yang saya hormati dan insya Allah akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini saya ingin mengkaji atau mengupas sedikit tentang fadilatus shaum atau fadilatus siyam, yaitu keistimewaan puasa fis sunnah di dalam hadis. Ada banyak sekali hadis yang bisa kita baca bahwa betapa puasa ini merupakan salah satu ibadah yang betul-betul luar biasa. Yang pertama yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan mungkin nanti kalau waktunya tidak sampai akan kita lanjutkan di kesempatan yang lain, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, yang kalau di dalam bahasa hadis disebut dengan hadis yang muttafaq alaih karena disepakati dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Hadis ini dari Abi Hurairah. Hadis ini berbunyi, kullu amali bini Adam yudha'afu lahu, bahwa seluruh amal perbuatan kebaikan yang pernah dilakukan oleh manusia itu yudha'afu lahu. Maksudnya yudha'afu lahu itu adalah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Dilipat gandakan oleh pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hasanah bi asyri amthaliha. Satu kebaikan itu minimal pasti akan dilipat gandakan menjadi 10. Jadi ini memang konsep atau skema pahala yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan melalui lisan dari Rasul Muhammad SAW kita bisa tahu betapa skema pahala itu satu kebaikan yang kita lakukan itu minimal akan dilipat gandakan menjadi 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila sab'i mi'ati dhi'fin. Tidak hanya sampai 10. Tetapi ada kalanya orang-orang yang mendapatkan pahala itu dilipat gandakan lagi menjadi 70, ila sab'i mi'ati dhi'fin, hingga sampai 700. Nah, ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Betapa ketika orang itu mendermakan sebagian harta yang ia miliki, itu akan mendapatkan pahala 700, akan dilipat gandakan 700 kali lipat. Nah, ini adalah skema pahala yang sudah disiapkan oleh agama kita, yang sudah disiapkan oleh Allah, bahwa minimal di dalam hadis ini disebutkan minimal orang itu akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang pernah ia lakukan itu minimal 10, bisa jadi sampai 700. Tetapi ada satu pahala, ada satu ibadah yang memang di situ di luar atau melampaui pahala yang sudah dijanjikan di dalam hadis ini. Artinya sudah nggak pakai skema. Pahala apa itu? Yaitu pahala ibadah puasa. Makanya di dalam hadis ini dilanjutkan, hadis qudsi ini dilanjutkan kemudian illa shaum fa innahu li wa ana ajzibi, kecuali puasa. Kecuali puasa. Puasa itu adalah milikku kata Allah. Puasa itu adalah milikku kata Allah. Wa ana ajzibi, dan aku yang akan menyampaikan langsung pahala puasa itu pada orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Nah, saya ingin menyampaikan kelanjutan dari hadis ini. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Mengapa di dalam hadis qudsi ini Allah menyampaikan bahwa pahala puasa itu memang di luar skema pahala yang sudah dijelaskan tadi. Lebih daripada itu, tidak hanya 10, tidak hanya 700, tetapi bisa berkali-kali lipat. Mengapa demikian? Karena yada'u syahwatahu wa ta'amahu li ajli. Karena orang yang berpuasa itu dengan kerelaan hati, dengan ikhlas, mereka menjalankan ibadah puasa, kemudian mereka meninggalkan kesenangannya, mereka meninggalkan makan, minum. Demi apa? Demi atau karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah keistimewaan puasa. Nah, dari sini kemudian oleh
oleh Rasul Muhammad SAW dijelaskan, lis-shaimi farhatan, bahwa orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kegembiraan atau dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Kebahagiaan pertama adalah ketika ia sedang berbuka puasa. Semuanya sepakat bahwa kita ini setiap kali berbuka puasa pasti akan bahagia. Mungkin kita akan berbuka puasa dengan orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, teman kita, rekan kerja kita, atau dan lain sebagainya. Makanya momen buka puasa ini adalah momen di mana memang luar biasa. Sehingga di dalam sebuah hadis tadi disebutkan lis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama adalah ketika sedang berbuka. Yang kedua adalah inda liqa'i rabbi. Ini yang ingin saya sampaikan, bahwa kebahagiaan yang didapatkan oleh orang yang berpuasa itu adalah kebahagiaan saat nanti ia akan bertemu dengan Tuhannya, saat nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena puasa ini, pahala puasa yang memang pahala puasa ini tidak melalui skema pahala yang sudah umum kita ketahui tadi itu, sehingga pahala puasa itu nanti dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan langsung kepada orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Dari sinilah kita bisa tahu bahwa mengapa Allah itu menyiapkan satu pintu surga secara khusus yang kemudian disebut dengan pintu Ar-Rayyan, di mana tidak ada yang mampu, tidak ada yang bisa masuk lewat pintu Ar-Rayyan ini kecuali mereka yang berpuasa. Jadi kira-kira kalau kita membaca sebuah hadis yang berbunyi wala khulufu famisyaimi indallahi atyab, indallahi atyabu min rihil miski, bahwa bau mulut orang yang ketika berpuasa itu lebih harum ketimbang minyak kasturi menurut Allah atau di sisi Allah. Ini barangkali nanti akan betul-betul terjadi ketika di akhirat. Akan betul-betul terjadi nanti di akhirat. Karena para malaikat nanti itu akan menseleksi siapa yang akan dimasukkan ke dalam surga Allah yang pintunya bertuliskan Ar-Rayyan itu tadi. Para malaikat akan menseleksi siapa yang berhak memasuki pintu surga yang bernama Ar-Rayyan tadi itu. Bagaimana cara para malaikat menseleksi? Nah, salah satunya dengan cara yaitu mencium bau mulut kita. Saat kita di dunia berpuasa, kemudian bau mulut kita di akhirat akan harum, di sisi Allah akan harum, maka saat itulah para malaikat akan tahu, oh, bau mulutnya orang ini harum, maka dia akan masuk di dalam pintu surga yang namanya Ar-Rayyan. Betapa pada saat itu orang begitu bahagianya. Karena apa? Karena akan ada banyak sekali orang-orang yang pada saat itu mereka gelisah, mereka gundah, mereka galau karena merasa amal yang ia lakukan itu tidak akan mampu memasukkan mereka ke surga. Mereka akan merasa gundah gulana karena merasa bahwa merasa bahwa amal ibadah yang mereka lakukan itu tidak mampu menghantarkan kita ke surga. Ternyata tanpa pengetahuan mereka ada amal ibadah yang betul-betul luar biasa. Ada amal ibadah yang betul-betul luar biasa yang ternyata ibadah inilah yang akan mampu memasukkan dia ke surga, yaitu ibadah puasa yang kemudian dia akan memasuki surga dengan pintu yang disebut Ar-Rayyan. Maka dari sinilah mengapa di dalam hadis itu Rasul Muhammad SAW menyampaikan lis-shaimi farhatani, bahwa orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama ketika dia berbuka, atau inda fitri ini bisa kita maknai, al-fitru bisa kita maknai ketika dia sudah berhari raya. Siapapun pasti akan berhari raya dan nanti dia akan berbahagia ketika berhari raya itu. Makanya disebutkan oleh Rasul inda fitri, orang ketika berbuka atau ketika berhari raya dia pasti akan bahagia. Kemudian mengapa berbahagia? Ya karena dia telah melampaui dan melewati satu bulan puasa ini yang begitu penuh dengan kemuliaan dan juga keberkahan bagi mereka-mereka yang menjalankan ibadah puasa dan memenuhinya dengan ibadah-ibadah dan juga kegiatan-kegiatan positif yang lain. Kemudian dia akan mendapatkan kebahagiaan lagi, dan ini adalah inti dari kebahagiaan. Karena apa? Karena dia akan mendapatkan surga yang disebut dengan Ar-Rayyan sebagai imbalan dari puasa yang sudah ia lakukan ketika di dunia. Kawan muslim dan masyarakat
muslim di wilayah seluruh Bojonegoro yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu pada kesempatan kali ini yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa di musim pandemi COVID-19 seperti ini kita tetap produktif, kita tetap jaga kesehatan, dan kita tetap akan senantiasa mencari ilmu sebagaimana kita lakukan di bulan-bulan atau di bulan Ramadan tahun lalu, tetapi dengan cara daring seperti ini. Dan saya yakin malaikat juga sudah dibekali dengan ilmu oleh Allah bagaimana cara mengatur pahala itu. Jadi kalau kita ini mencari ilmu dengan cara daring lewat online seperti ini, insya Allah kita juga akan tetap mendapatkan pahala. Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, man salaka thariqan yatlubu fihi ilman, barang siapa dia itu berusaha untuk mencari ilmu. Kata berusaha itu kan artinya bisa macam-macam. Tidak hanya kita melangkah kaki menuju tempat-tempat belajar, tidak hanya kita membayar SPP ketika kita belajar, tidak hanya itu. Mungkin saat kita menghabiskan kuota data untuk belajar seperti ini, insya Allah kita juga akan mendapatkan pahala, dan malaikat akan dibekali ilmu untuk mengkonversi itu dari kuota data kita yang kita miliki itu dikonversi menjadi pahala. Saya cukupkan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.